Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mendiskusikan permasalahan berkaitan dengan perikanan di Indonesia. Nama saya Dea Nabila. Dan saya Elvira Dilani. Saya Nina Karina Burgunti. Langsung saja kita simak penjelasannya. Check it out. Nah, di sini Dea akan membacakan suatu fakta atau informasi tentang perikanan Indonesia yang terbaru. Mau tahu nggak apa itu? Senin 13 April 2020, di sini tercatat mengenai kasus illegal fishing. KKP catat ada 19 illegal fishing yang diamankan dalam 1,5 bulan. Nah, di sini dikatakan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat sudah terdapat 19 kapal illegal fishing yang diamankan dalam ukuran waktu 1,5 bulan. Hal ini berarti penangkapan tersebut dilakukan dalam masa tanggap darurat pandemik COVID-19 atau wabah virus corona. Nah, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menerangkan bahwa rentan penangkapan KIA kapal ikan asing pelaku illegal fishing ini merupakan penegasan KKP terhadap konsisten dalam melindungi sumber daya laut di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan operasi pengawasan yang terus dilakukan selama periode tersebut. Katakan, kami sama sekali tidak mengurangi intensitas operasi pengawasan di laut. Ini komitmen dan konsistensi KKP bahwa sumber daya kelautan dan perikanan harus kita lindungi dalam kondisi apapun, terang Edi dalam pernyataannya Senin 13 April. Secara khusus, Menteri Edi juga menyoroti tren peningkatan kegiatan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia selama pandemi COVID-19. Untuk diketahui, sebelumnya KKP juga telah melakukan serangkai penangkapan KIA, yaitu kapal ikan asing ilegal di Laut Natuna Utara, Selat Malaka, dan Sulawesi. Ada 19 kapal yang ditangkap dalam waktu 1,5 bulan terakhir dalam 3 sektor pengawasan yang berbeda. Di sini, siaga kami menjaga laut Indonesia teruji. Hal ini seharusnya menjadi warning atau peringatan bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaannya, kata Ferry. Baik, setelah sebelumnya telah dipaparkan oleh saudari Dea mengenai fakta terkait berita yang kami bahas, selanjutnya bisa saya lanjutkan mengenai ada 3 poin utama dari berita ini. Pertama, bahwa KPP tidak memberikan pelonggaran akan di tengah masa pandemik ini. Dibuktikan dengan ditangkapnya 19 kapal yang ditangkap pada selama 1,5
bulan yang lalu, di mana 1,5 bulan yang lalu merupakan masa tanggap bencana coronavirus pertama kali di Indonesia. Yang kedua, tidak adanya pengurangan intensitas pengawasan di laut Indonesia yang telah saya paparkan selanjutnya. Nah, yang ketiga dan terakhir itu ternyata selama awal pandemi corona telah ditemukan banyaknya dari pencurian ataupun bisa kita kenal dengan illegal fishing yang mencuri ikan-ikan di laut Indonesia selama masa pandemik ini. Berdasarkan poin di atas, kita tahu bahwa ada sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi buruk yang tengah terjadi di seluruh belahan bumi ini. Di beberapa referensi terkait juga ditemukan bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut merupakan nelayan dari luar Indonesia, khususnya negara-negara di kawasan Laut Asia Pasifik, juga negara-negara yang menjadi negara tetangga Indonesia sendiri. Hal ini menimbulkan juga banyaknya kerugian, khususnya pada para nelayan yang mengalami penurunan kuantitas tangkapannya, juga mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang ada di tengah lautan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai bagaimana upaya mengatasi kasus illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan laut Indonesia. Nah, kasus illegal fishing banyak sekali mengakibatkan dampak yang sangat negatif oleh masyarakat Indonesia khususnya. Salah satunya ialah terbatasnya kebutuhan pangan akan ikan yang berkualitas akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh pihak asing. Nah, bagaimana cara pemerintah mengatasi dari kasus ini? Ada beberapa upaya, yaitu upaya terhadap permasalahan illegal fishing. Yang pertama, melakukan pelindungan wilayah perairan zona ekonomi eksklusif untuk pencegahan pencurian ikan ilegal di wilayah Indonesia. Nah, hal ini dilakukan agar pihak asing dapat membedakan mana wilayah dia dan mana wilayah negara lain. Yang kedua, meningkatkan kompetensi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Misalnya dilakukan seminar ataupun dilakukan edukasi oleh lembaga-lembaga yang bertugas di bidang kelautan. Mereka melakukan edukasi kepada para nelayan untuk tetap berhati-hati, untuk tetap menghindari segala aktivitas yang mungkin merugikan mereka, yaitu dengan pelatihan ataupun peningkatan kreativitas terhadap nelayan tersebut untuk lebih bisa berproduktivitas mencari ikan yang lebih efektif lagi. Dan yang ketiga, melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku pencurian illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan zona ekonomi eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Tindakan bisa berupa hukuman penjara ataupun sanksi ataupun denda dan bisa jadi tindakan-tindakan represif lainnya. Hal ini dilakukan agar mereka jera dan mereka tidak berani masuk ke wilayah Indonesia karena hukum yang sudah ditetapkan yaitu sudah tegas dan sudah adil, serta hukum yang sudah dilakukan ialah hukum yang memang sudah jelas bagaimana peraturannya dan apa konsekuensinya. Selanjutnya, kegiatan pengawasan dengan didukung oleh perangkat teknologi canggih yang dikenal dengan Vessel Monitoring System
Sistem pemantauan kapal perikanan yang merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan berbasis satelit. Nah, ini sangat penting diterapkan untuk menjaga wilayah teritorial kelautan Indonesia agar tidak mudah diserang atau agar kita bisa mengetahui siapa saja yang ingin masuk dan melakukan tindakan illegal fishing tersebut. Yang kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerapkan kebijakan berupa sanksi peledakan dan penenggelaman kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah kepulauan Indonesia. Maraknya kejahatan illegal fishing mengancam konservasi ikan, mengancam kedaulatan negara. Nah, itulah tadi beberapa solusi dan upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi wilayah kelautan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan dihimbau juga kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mencintai lingkungan, agar menjaga wilayah kelautan Indonesia dari serangan pihak asing. Dan untuk itu diharapkan juga kepada masyarakat Indonesia, khususnya generasi Indonesia, agar tetap setia dan tetap menjaga wilayah kelautan Indonesia dan tidak mengeksploitasi laut secara besar-besaran untuk kebutuhan agar potensi ikan yang ada di wilayah perairan Indonesia dapat terus berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai permasalahan di dunia Kanan. Semoga bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.